Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali mengajak para pelaku dan juga pembela amaliyah bid'ah. Kalau pembela kira-kira pelaku atau enggak ya? Jadi bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi kita akan coba untuk mengajak para pelaku bid'ah dan para pembela bid'ah untuk memainkan logikanya. Karena kalau dilawan dengan dalil, kebanyakan atau bahkan bisa dikatakan semua, mereka itu akan melawan dengan logika mereka. Sebagai contoh ketika kami membahas masalah yang sedang viral, bid'ahnya membaca Al-Fatihah ketika di tempat-tempat atau waktu-waktu tertentu tanpa contoh dari Nabi Muhammad SAW dan juga dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Komentar-komentar mereka yang main logika, mereka mengatakan, masa membaca Al-Fatihah kok bid'ah? Al-Fatihah kan Al-Quran. Membaca Al-Quran kan kapanpun boleh. Masa membaca Al-Quran dibid'ahkan? Kalau membaca Al-Fatihah di luar sholat dan untuk ruqyah kemudian dikatakan bid'ah, berarti kalau membaca Al-Quran di luar sholat dan di luar ruqyah, itu tidak boleh membaca Al-Fatihah, langsung membaca Al-Baqarah atau surat lainnya. Kemudian ada lagi yang memberikan komentar, cobalah mana dalilnya yang melarang membaca Al-Fatihah di luar sholat dan di luar ruqyah. Kemudian ada lagi komentar yang mengatakan ternyata Wahabi itu memusuhi orang-orang yang membaca Al-Fatihah. Na'udzubillah min dzalik. Itu semua logika-logika yang salah kaprah kaum muslimin. Dan kali ini kita juga akan membantah logika mereka. Kita simak dulu video-video ini yang akan kita tampilkan supaya bisa menjadi pembuka logika-logika kewarasan kita. Kita simak videonya. Ya, kaum muslimin, itu semua video kegiatan-kegiatan para ahlul bid'ah yang mereka katakan kegiatan mereka itu semuanya ada dalilnya. Acara maulid Nabi ada dalilnya. Berzikir la ilaha illallah ada dalilnya. Itu pendapat mereka, ya. Cara mereka berpikir. Tapi coba pikirkan. Coba renungkan. Video-video yang sudah kami tampilkan itu coba difikirkan. Apa dengan yang ada di dalam video-video tersebut antum belum sadar kalau itu akibat memperbolehkan perbuatan bid'ah, memperbolehkan mengamalkan sesuatu tanpa mengikuti aturan, tanpa mengikuti contoh dari Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kemudian Anda bertanya, masa bahagia atas lahirnya Nabi kok bid'ah? Masa berzikir la ilaha illallah kok bid'ah? Ya, bukan karena itu.
Tapi karena cara kalian berbahagia dan cara kalian berzikir itu tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau Anda katakan orang-orang yang kalian juluki sebagai Wahabi memperingatkan kepada kalian akan larangan perbuatan-perbuatan seperti itu, kemudian kalian mengatakan berarti Wahabi memusuhi orang-orang yang berbahagia atas kelahiran Nabi. Ya. Kemudian Wahabi melarang orang mengucapkan la ilaha illallah, maka itu Anda yang salah faham. Anda yang tidak faham. Ya. Anda katakan berarti Wahabi memusuhi orang-orang yang berbahagia atas kelahiran Nabi. Padahal Abu Thalib, Abu Lahab saja mereka berbahagia. Kok Wahabi malah melarang? Berarti Wahabi lebih kafir dari Abu Thalib dan Abu Lahab. Na'udzubillah min dzalik. Anda gagal faham. Apalagi mengatakan, masa mengucapkan la ilaha illallah. Itu kan kalimat yang paling mulia. Miftahul jannah. Berzikir itu kan kapan saja. Ya. Kenapa kok dilarang mengucapkan la ilaha illallah? Berzikir la ilaha illallah. Ya, berarti Anda tidak faham. Bukan berzikir la ilaha illallah yang dilarang. Bukan berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dilarang. Ya. Tapi caranya yang seperti itu yang dilarang. Kalau kemudian antum tanyakan, coba mana tunjukkan dalil larangan untuk merayakan maulid. Coba tunjukkan dalil larangan untuk berzikir la ilaha illallah yang seperti itu. Maka kalau logika antum berpikir seperti itu, sampai hari kiamat tidak akan ada yang bisa menemukan dalil larangan yang seperti itu. Ya. Sampai kiamat tidak akan ketemu dalilnya. Tapi coba Anda berpikir, para sahabat, apakah mereka berbahagia apa tidak atas lahirnya Nabi Muhammad SAW? Kemudian kenapa mereka tidak melakukan acara yang seperti itu kalau itu baik? Padahal mereka bisa melakukan yang seperti itu, bahkan lebih meriah dari itu. Harta para sahabat itu bukan sedikit kaum muslimin. Kalau mau membuat acara maulid, mau membayar pemain robana, ya pemain terbangan, supaya mereka main selama 1 tahun tidak berhenti, ya untuk merayakan maulid, mereka mampu. Bukan hanya mampu, harta mereka banyak, sisa banyak. Tapi mereka tidak merayakan. Kenapa kita merayakan? Itu masalahnya. Ahsan kalian berpuasa Senin. Ketika kalian mengatakan berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Puasa setiap Senin. Ditambah lagi puasa Kamis. Senin Kamis. Maka tidak akan ada yang protes. Karena memang itu sesuai dengan yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Ya, daripada Anda merayakan maulid seminggu suntuk, nggak berhenti. Ya, mending antum puasa Senin Kamis. Tidak akan ada yang protes dengan puasa Senin Kamis. Karena memang itu sesuai. Antum mengatakan, kenapa berpuasa di Senin Kamis? Karena ini sunnah. Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi berbahagia atas lahirnya. Ya, kemudian Nabi berpuasa di hari Senin. Kan begitu. Kemudian berzikir yang seperti itu. Bukan ucapan la ilaha illallahnya yang bid'ah. Ya, bukan mengucapkan la ilaha illallah itu yang dilarang, yang dimusuhi, bukan. Tapi karena caranya tidak sesuai dengan cara Nabi dan para sahabat di dalam mengamalkan la ilaha illallah. Seperti itu. Memang berzikir itu bebas kapan saja, tapi tetap ada aturannya. Ada aturannya. Coba antum berzikir setelah sholat pakai cara yang seperti itu. Apakah boleh sambil bertasbih, sambil bertahmid, sambil istighfar, kemudian berteriak-teriak sambil berjoget-joget, mengucapkan astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian sambil joget-joget setelah sholat. Ya, kalau antum mau cari dalil larangannya, tidak akan ketemu sampai hari kiamat, tidak akan ketemu. Ya, ada perintahnya untuk mengamalkan itu setelah sholat istighfar. Membaca tasbih, takbir, tahmid, ada. Tapi caranya seperti apa mengamalkannya? Itu yang perlu diperhatikan. Ya.
Kalau cari larangan tidak bakal ada. Padahal bebas antum setelah sholat itu mau berzikir, mau tidak, mau memakai handphone, mau apa, mau pulang, mau ke pasar, bebas. Bebas. Tapi ketika antum melakukan zikir, ya ikuti cara yang benar. Ikuti cara yang benar. Dan begitu juga maksud yang disampaikan oleh Syekh Asim Al-Hakim tentang surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu memang memiliki keutamaan, tapi ada tempatnya. Ada tempatnya di mana itu diamalkan. Bagaimana cara mengamalkan? Karena tidak semua yang memiliki dalil keutamaan, kemudian kita bisa pakai di mana saja, dengan cara apa saja, untuk apa saja. Karena itu akan jatuh kepada perbuatan bid'ah yang tercela. Kemudian untuk penjelasan detail tentang bid'ah, kita akan tampilkan video dari Ustadz Sofyan Khalid Idam Rurai. Semoga yang kami sampaikan, yang kami berikan, yang kami tampilkan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama menyebutkan ada 3 rumus mudah mengenal bid'ah. Yang pertama, kita lihat apakah sesuatu itu dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak sanggup melakukannya. Ini rumus yang pertama. Sesuatu itu perkara baru dan dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibutuhkan oleh para sahabat, tapi mereka tidak sanggup melakukannya. Maka perkara baru itu bukan bid'ah. Contohnya apa? Pesawat. Butuh tidak di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk naik pesawat? Butuh atau tidak? Butuh. Mereka pergi berjihad, mereka pergi haji dan umroh. Mereka butuh, tapi mereka tidak sanggup untuk mengadakannya. Maka apabila hari ini kita sanggup mengadakannya, walaupun itu sesuatu yang baru, belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan bid'ah. Karena seandainya Nabi dan para sahabat mampu mengadakannya, tentu mereka akan mengadakannya. Karena membantu mereka. Dan agama ini dibangun di atas dasar kemudahan. Tidak mungkin ada yang mudah, lalu mereka milih yang sulit. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Dan juga jemaah sekalian, kenapa ini bukan bid'ah? Karena itu hanya sarana ibadah, bukan ibadah itu sendiri. Ini rumus yang pertama. Dan ini masuk akal sehat kan? Makanya orang-orang yang berbuat bid'ah itu nggak bisa mikir dengan akal sehat. Selalu kalau kita larang bid'ah, langsung itu jawaban mereka. Kalau begitu pesawat juga bid'ah dong. Dan seterusnya. Baik. Padahal yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah di dalam agama. Bid'ah dalam ibadah, bukan sarana ibadah. Jemaah sekalian, ini contoh lain. Dulu Nabi SAW terkadang kalau beliau mau khutbah, beliau berkata kepada seorang sahabatnya, istansitin nas, suruh mereka diam. Karena kalau Nabi SAW ngomong dan mereka juga ngomong, nggak terdengar. Jadi pertanyaannya, mic ini dibutuhkan tidak di masa Nabi SAW? Dibutuhkan. Buktinya Nabi SAW suruh mereka diam. Dan terkadang bahkan Nabi SAW
mengirim seorang utusan untuk menyampaikan kepada yang nggak dengarkan di sana. Sampaikan kepada mereka, karena mereka tidak dengar. Jadi Nabi SAW butuh, tapi mereka tidak mampu mengadakannya. Maka hari ini, walaupun mic ini sesuatu yang baru, tetapi dia bukan bid'ah. Karena dulu Nabi tidak melakukannya, bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Dan juga bukan bid'ah karena ini hanya sarana dakwah. Ibadahnya adalah dakwah. Mic ini hanya sarana. Iya. Sampai-sampai kasarnya mereka, jemaah sekalian, mereka mengatakan muka kamu juga bid'ah. Karena nggak ada di zaman Nabi SAW. Kasar, beringas orang yang berbuat bid'ah itu, tapi merasa yang paling santun, menuduh orang yang tidak toleran, padahal mereka yang tidak toleran. Iya. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua, sesuatu itu mampu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak dibutuhkan. Nah, ini kebalikannya. Mampu dilakukan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di zaman itu belum dibutuhkan. Nabi dan para sahabat belum membutuhkannya. Maka kalau hari ini kita lakukan, itu bukan bid'ah. Sesuatu yang baru hari ini, di masa Nabi SAW, mereka mampu melakukannya, tapi tidak mereka lakukan, bukan karena tidak mau, tapi karena belum dibutuhkan. Maka hari ini kita melakukannya, itu bukan bid'ah. Contohnya apa? Ada yang bisa berikan contoh? Masya Allah, barakallahu fikum. Contohnya mengumpulkan mushaf Al-Quran dalam satu mushaf. Di zaman Nabi SAW, mereka mampu melakukannya, tapi mereka tidak butuh. Mereka semua penghafal Al-Quran. Ditambah lagi, Al-Quran masih turun. Jadi belum memungkinkan untuk dibukukan menjadi satu mushaf. Iya. Dan intinya mereka belum membutuhkan. Mereka penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran yang betul-betul mungkin juga sangat banyak. Jadi belum dibutuhkan. Maka jemaah sekalian, ketika para penghafal Al-Quran sudah banyak wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, dan menjadi sempurna di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dikumpulkan dalam satu mushaf. Kenapa? Karena sudah dibutuhkan. Kenapa sudah dibutuhkan? Banyak orang masuk Islam, para penghafal Al-Quran mulai banyak wafat. Jadi bayangkan, kalau hari ini tidak ada satu mushaf yang mengumpulkan seluruh isi Al-Quran, kemana kita mencari? Sulit sekali untuk kita belajar, untuk kita menghafalkan dan membaca Al-Quran. Iya. Dan juga jemaah sekalian, kenapa ini bukan bid'ah? Karena para sahabat sepakat. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah Al-Khulafa'ur Rasyidin. Dan Al-Khulafa'ur Rasyidin semuanya sepakat untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Mereka memandang itu bukan bid'ah. Jadi ini rumus yang kedua. Sesuatu yang mampu dikerjakan Nabi SAW, begitu pula para sahabat, tapi mereka belum membutuhkannya, makanya mereka tidak lakukan. Kalau sekarang kita melakukannya, maka itu bukan bid'ah. Baik, ini yang kedua. Jadi ini cara mudah membedakan mana yang baru bid'ah, mana yang baru bukan bid'ah. Kemudian sekarang yang ketiga, rumus yang ketiga, cara mudah mengenal bid'ah. Sesuatu yang dibutuhkan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibutuhkan oleh kaum muslimin, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
mampu melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya, maka jemaah sekalian, inilah bid'ah. Dibutuhkan di masa Nabi SAW, dan beliau sanggup melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya. Kenapa beliau tidak melakukannya? Karena itu bukan syariat beliau, karena itu bukan ajaran Allah. Maka kalau sekarang kita melakukannya, itulah namanya bid'ah. Contohnya apa jemaah sekalian? Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid itu mungkin akan membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya, menjadikan umat Islam semakin cinta kepada Nabi SAW dibutuhkan oleh umat atau tidak? Butuh atau tidak? Butuh. Butuh di zaman Nabi, butuh di zaman kita. Karena para sahabat ada yang sudah lama, ada yang baru masuk Islam, iya kan? Mereka juga butuh untuk dimotivasi agar semakin mencintai Nabi SAW. Sampai-sampai Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada seorang pun kecuali diriku sendiri." Artinya Umar masih lebih cinta dirinya sendiri daripada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, "Tidak wahai Umar, engkau belum beriman sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri." Langsung Umar mengatakan, "Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Subhanallah, itu para sahabat langsung mengamalkan apa yang Nabi SAW perintahkan. Intinya, di zaman beliau pun masih tetap perlu umat dimotivasi untuk mencintai Nabi SAW. Dan beliau mampu melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya, maka itulah bid'ah. Beliau mampu melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya. Kenapa? Karena itu bukan syariat beliau. Dan jemaah sekalian, yang perlu kita pahami juga, semua yang diajarkan Nabi SAW kepada kita, itu bukan beliau buat-buat sendiri. Itu semuanya syariat Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satupun yang beliau sampaikan kepada kalian berasal dari hawa nafsunya. Tidak ada satu ajaran pun yang beliau ajarkan kepada kalian berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi saja, Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW itu tidak membuat-buat sendiri, melainkan wahyu dari Allah. Kok ada orang yang bukan Nabi mengaku pula pengikut Nabi, cinta Nabi SAW, tapi dia merasa boleh, merasa berhak untuk membuat-buat sendiri cara beribadah atau beragama. Maka jemaah sekalian, ini semuanya menunjukkan batilnya perbuatan bid'ah. Baik, jadi ini 3 rumus untuk mudahnya kita mengenal bid'ah dan membedakan mana sesuatu yang baru itu bid'ah dan mana sesuatu yang baru tapi bukan bid'ah. Baik.